bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Tepat tanggal 17 Agustus tahun 2022. Dan insya Allah pada pukul 10 sebentar lagi, tepat detik-detik proklamasi bangsa Indonesia yang diwakili oleh putra terbaik Indonesia, Soekarno-Hatta. Dikatakan terbaik adalah yang mewakili tokoh-tokoh ulama, rohaniawan, tokoh nasionalis yang semuanya terbaik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu bersyukur kita di usia ke-77 tahun. Bangsa kita masih setia dengan Pancasila yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Lambang yang memiliki ruh atau spiritualitas ideologi kebangsaan Indonesia niscaya terus-menerus dirawat, dijaga, ditumbuh kembangkan, diinovasi sehingga aktualisasinya sebagai ideologi terbuka senantiasa dapat diterima oleh seluruh generasi anak bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekedar kita untuk berbicara melalui monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing untuk kian lembut, cerdaskan hati nurani sehingga semakin dewasa kita hidup berpijak di bumi yang kita cintai, khususnya Indonesia yang merupakan sepenggal surga yang dibentangkan oleh Allah di dunia. Tak berlebihan. Mensyukuri adalah niscaya bagi seluruh anak bangsa Indonesia tanpa kecuali. Berasal dari kebangsaan apapun. Ketika menjadi rakyat Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, maka Pancasila dasar negara, ideologi bangsa niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini marilah kita kembali untuk memaknai sekaligus mengejawantahkan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami ambilkan dari karya kami Syabdana yang saya tulis tanggal 16 Agustus 2022. Yang ke-16.103. Ketuhanan Yang Maha Esa bagian ke-6. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia mencapai kemerdekaannya. Merdeka dipimpin tokoh pejuang dan rakyat Indonesia, rakyat berhati luhur, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka bangsa negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Pancasila, rahmat paling dasar Tuhan Yang Maha Esa, mengingkari, mempermasalahkan, bersahabat mengganti
melalaikan rahmat-Nya. Tiada bangsa yang mendapat rahmat ideologi Pancasila. Pemirsa, sudah masyhur, mafhum, maklum bahwa atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 merdeka. Jadi rahmatnya Allah ini yang tidak boleh kita lupakan padang sejenak. Karena Indonesia mencapai kemerdekaannya berkat rahmat Allah dan karena keinginan luhur para pejuang, mulai dari rakyat jelata sampai tokoh-tokoh kerajaan Nusantara, baik itu ulama, spiritualis, penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, rohaniawan dari berbagai suku bangsa dan agama menyatu padu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, sehingga utuh, putus, tetap pada satu keputusan agung, ketetapan tertinggi, dasar negara. Karena itu saya mengatakan bahwa dasar negara itu adalah bagian integral yang paling dasar dari rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apapun sebutannya. Kalau ada saudara kita yang menyebut Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Sang Yang Widewasa, maka tentu saja dengan kerelaan semua anak bangsa kita mendengarkan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat dari Sang Yang Widewasa. Tidak perlu risih kita dengan sebutan-sebutan dari agama-agama yang bertebaran di Indonesia ini. Karena satu hal yang perlu kita ingat, bahwa literasi antar budaya, literasi antar agama, bahkan literasi yang ada faktanya antar bangsa yang membawa budaya masing-masing ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diterima dengan lapang dada. Tidak berlebihan jika kita bangga yang sewajarnya bahwa bangsa kita itu mudah sekali menerima siapapun yang menikmati kue Allah yang berupa tanah air yang terbentang di antara samudra, seolah mengapung kepulauan itu di atas laut, sehingga menghiasi khatulistiwa yang sangat mempesona. Karena itu jangan sampai dikoyak-koyak nilai-nilai luhur yang terkristalisasi di dalam dasar negara itu dengan perilaku sikap yang nista. Biarkanlah pahlawan kusuma bangsa dengan suku bangsa dan agamanya tenang di alam baka, di alam barzah. Kita bangun jiwa kita bangun raga kita bangun raga bangsa kita bangun raga negara kita. Dengan dasar jiwa yang sehat, maka insya Allah Indonesia jaya, semakin bermartabat siapapun pemimpinnya. Apalagi jika kita berangsur-angsur mulai memikirkan, mulai mensikapi di dirgahayu bangsa Indonesia yang ke-77 ini. Mereformasi, merevolusi dari demokrasi menuju hikmatokrasi. Karena dada Garuda Pancasila yang terbuka itu terbuka untuk
direaktualisasi, diinovasi tanpa meninggalkan nilai luhur yang ada di dalam semangat hati nurani pejuang-pejuang yang kita hargai. Karena itu, merdeka bangsa negara Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Pancasila itu adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah sia-siakan rahmat yang tertinggi termulia ini dengan mengingkari, mempermasalahkan, apalagi bersahabat untuk menggantikan Pancasila. Sungguh kita manusia tidak berharga ketika kita mengingkari semuanya itu. Karena tokoh-tokoh spiritualis, tokoh-tokoh rohaniawan, tokoh-tokoh nasional, khususnya para ulama, lewat sujudnya, lewat puasanya, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka Pancasila diputuskan menjadi dasar negara. Keputusan sekali lagi tanggal 18 Agustus esok, peringatan ke-77 keputusan ketetapan dasar negara Pancasila berikut undang-undang dasarnya, adalah keputusan yang tertinggi yang pernah dimiliki oleh anak manusia yang hidup di dunia ini. Tanpa menistakan ideologi yang lain, kita tetap menghormati ideologi bangsa-bangsa kita. Tetapi ideologi Pancasila sungguh memang sangat istimewa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan gelora revolusi mengganyang syahwat duniawi, kecuali yang wajar dan terpuji, niscaya di bumi Indonesia tercinta. Dirgahayu bangsa Indonesia, dirgahayu negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Seluruh rakyat dan para pemimpin rukun, hidup damai, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehat jiwanya, sehat raganya, tercukupi seluruh kebutuhannya, dan senantiasa ada di jalan teladan Rasulullah Muhammad SAW, insan termulia. Tentu saja ini adalah bagi mukminin dan mukminat, dan mengikuti ajaran agama kepercayaan masing-masing bagi saudara-saudara kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.